Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di sebuah perpustakaan lazim kita kenal memiliki koleksi karya cetak dan karya rekam. Karya cetak itu seperti buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Intinya berbahan kertas ya. Kemudian karya rekam itu seperti kaset audio, CD, VCD, DVD, dan sebagainya. Nah, di Perpustakaan Nasional juga memiliki dua jenis koleksi itu. Selama ini koleksi-koleksi tersebut dipromosikan baik itu melalui pameran, diskusi-diskusi, pemutaran film, dan sebagainya. Namun kali ini Perpustakaan Nasional membuat gebrakan baru, memiliki sebuah ide yang luar biasa. Apa itu idenya? Perpustakaan Nasional ingin mengangkat karya rekam khususnya musik, video-video musik ke dalam channel YouTube Perpustakaan Nasional atau YouTube channel Perpusnas. Nah, untuk mewujudkan ide ini, maka Perpustakaan Nasional mengundang pihak-pihak yang berkompeten seperti mewakili KCI, ada dari pengamat musik, mewakili forum-forum musik, dan pegiat seninya langsung diundang. Tentu saja Perpustakaan Nasional dihadiri dari Kepala Perpustakaan Nasional dan jajarannya. Nah, saya diberi kesempatan, begitu selesai diskusi, saya meminta pendapat dari para pakar ini. Mau tahu apa pendapat mereka tentang ide Perpustakaan Nasional ini? Simak berikut ini. Jadi Undang-Undang 13 2018 tentang serah simpan karya cetak karya rekam yang merupakan tugas negara kepada Perpustakaan Nasional, salah satu tugas pokoknya adalah mengumpulkan karya-karya musik dan musisi Indonesia. Kalau hanya sekedar dikumpulkan dan disimpan dan dilestarikan, maka ini hanya memperkaya tentang karya-karya itu yang semacam harta karun tak berguna. Nah, jika karya-karya ini bisa kita naikkan kelasnya menjadi video YouTube dan kerjasama dengan YouTube Indonesia, dan para pencipta lagunya, pemegang copyrightnya mendapatkan royalti, maka tugas Perpustakaan Nasional untuk mensejahterakan masyarakat yang ada dalam kelompok musisi ini minimal bisa kita wujudkan. Dan tolong jangan dipikirkan tentang bagaimana pelanggaran hak cipta, karena semua akan diatur dan para pencipta dan pemilik copyrightnya akan terlibat langsung untuk menentukan. Bahkan untuk berapa royalti itu Perpustakaan Nasional tidak ikut membicarakan, karena itu akan dibicarakan oleh pemilik copyright dengan Yayasan YouTube Indonesia. Karena itu Perpustakaan Nasional atas nama negara akan memfasilitasi pertemuan antara para musisi melalui ASIRI dan persatuannya, dan juga ya YouTube Indonesia. Tentu banyak musisi atau pencipta lagu yang mempromosikan sendiri, tidak mau menggabung dalam hal ini, tetapi dengan Undang-Undang 13 2018 mau tidak mau semua karya cetak karya rekam yang dihasilkan wajib diserahkan ke Perpustakaan Nasional, dan ini wajib didaya gunakan. Perpustakaan Nasional hanya berpikir agar membantu untuk mempromosikan, dan setiap dipromosikan itu para pemilik copyright itu mendapatkan royalti, dan karena itulah tugas kami untuk memberikan perlindungan dan juga kemanfaatan dari musik-musik yang ada. Kami ingin memberikan contoh. Pada awal tahun 2017 saya meluncurkan tentang Ipusnas untuk mempolteskan semua buku-buku yang kita beli copyrightnya, itu juga banyak ditolak oleh para pemilik copyright dari karya cetak tersebut dengan alasan siapa lagi yang mau beli buku kami kalau sudah dipolteskan. Tapi dengan keterbatasan negara hanya mampu bisa membeli 10 sampai 50 eksemplar, sedangkan penduduk Indonesia 267 juta,
Maka ternyata akhirnya program ini hanya menjadi iklan, dan terbukti dalam 2018-19 itu terjadi peningkatan pembelian buku-buku mereka di atas 30%. Dan akhirnya sekarang mereka rata-rata ingin bukunya masuk dalam e-Pusnas yang sudah didigital komputer. Terutama di era pandemi COVID-19 ini, hampir semua orang membaca dan belajar dari rumah, yang modal besarnya adalah ketersediaan buku-buku digital yang disiapkan oleh Perpustakaan Nasional. Saya kira begitu teman-teman, dan sekali lagi saya mengapresiasi para musisi dan pencipta lagu Indonesia, karena musik adalah salah satu alat pemersatu dunia, adalah salah satu alat diplomasi yang digunakan untuk bisa mempererat hubungan antar manusia, antar kebudayaan, dan antar bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih, terus saya berkarya, dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara dengan segala pengaruhnya ke seluruh dunia dari karya-karya musik kalian. Ya, ini gagasannya menarik sekali karena dalam sebuah diskusi di sini di Perpustakaan Nasional, Pak Syarif selaku kepala atau ketua Perpustakaan Nasional memberikan arahan dan juga menerima gagasan-gagasan kami rekan-rekan. Kebetulan saya adalah salah satu dari warga di luar kepegawaian di Perpustakaan Nasional yang ikut campaign Undang-Undang Nomor 13 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, di mana setelah ketemu dengan musisi indie yang begitu banyak atau musisi lain, di sana mereka perlu payung hukum, perlu menyimpan karya-karyanya itu, karena setiap kali masuk ke Perpustakaan Nasional maka karya-karya itu terlindungi, minimal kalau ada kasus-kasus hak cipta, lagu yang orisinal ada di Perpustakaan Nasional. Hari ini diskusinya merambah ke sesuatu yang luar biasa sekali, karena hak ekonomi pada karya cipta yang diserahkan oleh para musisi, termasuk musisi independen yang tidak berpayung pada label rekaman, itu akan terakomodasi andai kata suatu saat ini akan diunggah ke YouTube, berarti hak ekonomi akan jatuh ke mereka. Dan setelah 70 tahun karya itu penciptanya meninggal dunia, maka sampai dengan 70 tahun ahli warisnya berhak atas karya cipta itu, dan itu hanya di Perpustakaan Nasional yang menyimpan karya ini dan mendokumentasikan sekaligus mensosialisasikan karya-karya itu dan memberikan hak ekonomi pada penciptanya. Terima kasih Perpustakaan Nasional karena Anda memberikan ruang yang begitu tinggi untuk kreativitas para seniman musik Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Budi Aceh, Ketua Presidium Indonesia Music Forum yang anggotanya ada di 11 wilayah di Indonesia. Ketika gagasan cemerlang dari Perpusnas ini bergulir, saya orang yang pertama merasa bahwa inilah jawaban konkret atas pertanyaan teman-teman seniman, teman-teman musisi di seluruh Indonesia yang langsung ke saya maupun yang sering saya baca yang berseliweran di media sosial. Pertanyaannya adalah, sudahkah ada industri musik Indonesia hari ini? Menurut saya, kinerja Perpusnas dalam rangka untuk membantu seniman, musisi mempublish karya mereka melalui akun YouTube atau YouTube channel mereka, menurut saya adalah pintu pembuka untuk masuk ke industri musik Indonesia yang lebih megah. Dan saya akan mengajak teman-teman di seluruh Indonesia untuk mendukung keinginan mulia ini, karena pertanyaan-pertanyaan mendasar kita, apakah negara hadir di tengah-tengah para seniman musik? Saya kira inilah saatnya kita melihat bagaimana negara hadir untuk mensupport semua karya-karya kita. Kita bisa mempublish sendiri karya kita melalui YouTube maupun melalui channel-channel media sosial lain yang platform
digital banyak sekali, tetapi dengan memberikan kepercayaan kepada Perpusnas, saya yakin bahwa saat negara hadir di tengah-tengah seniman, maka saat itu seniman tidurnya mulai nyenyak. Jadi tidurlah dengan nyenyak setelah teman-teman berkarya, karena karya kita, karya teman-teman akan dijaga, akan dirawat sampai akhirnya sampai ke seluruh pelosok dunia, bahkan sampai ke anak cucu melalui negara. Dan kita percayakan kepada Perpustakaan Nasional. Peace. Iya, dari Karya Cipta Indonesia, di mana ada ribuan pemberi kuasa yang memberikan kuasa karya ciptanya di Indonesia, tentunya KCI mendukung penuh. Inilah sebuah terobosan yang visioner, di mana negara itu langsung hadir secara nyata. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Umum Karya Cipta Indonesia juga akan menginstruksikan seluruh perangkat manajemen kita untuk seluruh karya cipta yang ada di KCI kita kerjasamakan, kita daftarkan di Perpustakaan Nasional untuk dapat dipublish, apalagi melalui YouTube dan juga media-media lainnya, sehingga ini sebuah ruang juga untuk meningkatkan apresiasi terhadap karya cipta tersebut, dapat ditonton oleh banyak pihak, dan selanjutnya tentunya undang-undang sudah mengatur tentang hak kekayaan intelektual ini, hak-hak ekonominya pasti akan didapat oleh para pemberi kuasa. Apalagi ini Perpustakaan Nasional atas nama negara, dia hadir langsung di garda terdepan, ya hukumnya KCI wajib mendukung, dan dalam waktu dekat saya akan mendorong untuk kita melakukan kerjasamanya. Kita tanda tangan MOU dan kita berikan kuasa itu juga kepada Perpustakaan Nasional untuk bisa mempublish karya-karya cipta yang ada jumlahnya hampir jutaan yang ada di KCI. Dari lagu-lagu tradisi, lagu-lagu religius, lagu-lagu pop, lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu iklan dan lain sebagainya, ada semua di KCI. Begitu. Jadi kami mendukung penuh gagasan yang visioner, di mana negara hadir untuk juga masuk dalam ekosistem musik Indonesia. Halo, saya Alex sebagai pekerja seni musik. Saya sangat berterima kasih banyak buat Perpustakaan Nasional yang telah mau bekerja sama atau mau mendukung para seniman musik, penyanyi, pencipta lagu yang mau memfasilitasi menyimpan data lagu atau karya-karyanya semua di Perpustakaan Nasional. Dan sekarang ini Perpustakaan Nasional mau bekerja sama lagi dengan YouTube, dan itu bisa teman-teman pemusik, teman-teman pencipta lagu bisa menyimpan datanya di Perpustakaan Nasional. Oke sahabat, itu dia pendapat dari Kepala Perpustakaan Nasional, kemudian dari Karya Cipta Indonesia, kemudian ada pengamat musik Indonesia yang mewakili dari forum organisasi musik dan pegiat seni musik itu sendiri. Saya tidak menyimpulkan di sini, namun jika Anda ingin berkomentar, silakan Anda tulis komentar Anda di bawah sini. Dan tentu saja komentar Anda akan memperkaya, masukan-masukan Anda akan menjadi bahan pertimbangan nanti dan akan kita sampaikan kepada Perpustakaan Nasional. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.